Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Andong, Ibu Sri Sudarsih SPD SD. Yang saya hormati teman-teman guru, staf karyawan SD Negeri Andong, juga tamu undangan yang saya hormati pula. Pertama, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat sehat, nikmat luang, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kelas 5 SD Negeri Andong ini dengan keadaan sehat. Sehat semua nih Bapak Ibu? Alhamdulillah. Terima kasih dan mohon maaf telah menyita waktu Bapak Ibu yang seharusnya masih membersamai anak-anak, tapi dengan undangan saya, panjenengan semua jadi gimana ya, meluangkan waktunya. Yang perlu saya garis bawahi ya Bapak Ibu, di sini saya berdiri di depan bukan berarti ingin menggurui Bapak Ibu semua. Saya yakin ilmu Bapak Ibu lebih baik, lebih dari saya. Di sini kita belajar bersama-sama nih Bapak Ibu, bukan hanya sekedar saya karena ada tugas CGP, tapi memang ini saya rasa budaya positif ini memang saya rasa harus saya sosialisasikan atau diseminasikan. Sebelumnya saya ingin ngecek panjenengan dalam arti fokus panjenengan, karena saya tahu ini sudah hampir tengah hari atau mungkin sudah tengah hari ya, mungkin sudah mulai lelah dan sebagainya. Oke, saya akan mengecek fokus panjenengan semua. Jadi clue-nya itu hanya fokus. Oke, saya mulai ya Bapak Ibu. Ini berapa Bapak Ibu? Satu. Ini? Kalau ini? Ini? Kalau ini? Ini jempol. Tadi kan ini berapa? Satu. Ini dua. Kalau ini tiga. Kalau ini? Fokusnya? Bukan. Fokusnya sebenarnya lebih ke kata. Ini berapa? Ini? Kalau ini? Sudah paham? Bukan. Ini berapa? Satu. Ini? Dua. Kalau ini? Ada kata kalau. Kalau ini? Tiga. Kalau ini? Satu. Kalau ini ya tiga. Ini berapa? Ini berapa? Oke, coba. Ini berapa? Satu. Ini? Dua. Kalau ini? Tiga. Kalau ini? Tiga. Kalau ini? Tiga. Ini? Tiga. Ayo. Tadi Bu Anton sudah benar awalnya, kok ke belakangnya bingung lagi. Kan maunya ngono. Yang difokuskan kata-katanya Bu, bukan jarinya. Kan katanya kalau. Iya. Oke, sekali lagi ya. Oke. Ini berapa? Satu. Ini? Dua. Kalau ini? Tiga. Kalau ini? Tiga. Ini? Satu. Dua. Oh iya kan katanya. Terakhir ya. Oh no. Terima kasih. Sekedar mencerahkan saja. Bisa diterapkan besok bersama anak.
dikreasikan sendiri. Baik Bapak Ibu, untuk penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, konsep inti budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, nilai kebajikan, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi tentang makna kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog sendiri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, bahwa orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, di sini ada disiplin positif. Disiplin sendiri itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri, yaitu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran kita, memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan
peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai yang baik yang kita yakini bersama. Nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. IPO Primary Years Program Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kebutuhan dasar manusia, semua yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Ketika kita sedang melakukan usaha terbaik adalah dalam rangka agar kebutuhan kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Lalu ada kebutuhan kasih sayang dan rasa terima kasih, yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Lalu ada penguasaan, ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kebutuhan kebebasan, yaitu antara lain mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri, dan kebutuhan kesenangan, contohnya dengan humor, antusiasme, dan bisa juga tertawa. Ada motivasi perilaku manusia, yaitu ada motivasi dari faktor ekstrinsik dan ada dari intrinsik. Dari segi motivasi ekstrinsik terlebih dahulu, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu yang kedua ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi intrinsik itu sendiri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Baik, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini ada perbedaannya ya. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba bersifat satu arah, merupakan hukuman fisik maupun psikis. Untuk konsekuensi, yaitu sudah terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan untuk restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk menemukan solusi sendiri. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, lalu ada sebagai pemantau, ada juga sebagai teman, dan ini yang lebih penting, yang lebih baik yaitu sebagai manajer. Nah, di sini mari kita lihat video, mungkin nanti ada pencerahan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu
satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Brian Blossom, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama,
menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati.
Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan diri agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Itu tadi ada video durasi sekitar 10 menit. Bagaimana Bapak Ibu sudah ada pencerahan atau jadi berpikir merasa bersalah? Kadang-kadang kita belum bertanya sama anak langsung menghukum atau langsung eksekusi memarahinya ya Bapak Ibu. Tapi tidak apa-apa karena kita juga masih belajar, saya juga masih berproses. Tidak bisa langsung ya Bapak Ibu langsung bagaimana, tapi ya kira sedikit-sedikit. Oke, lalu kita lanjut ke kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Kesepakatan kelas yang menuntun nilai-nilai positif akan berujung pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Oke, baik, next, Bu Puput. Ada keyakinan kelas. Kalau ini tadi kesepakatan kelas ya. Kalau ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Keyakinan kelas, membangun keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan kelas yang mandiri guna menunjang pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Nah, ini contoh keyakinan kelas saja ya. Pasti Bapak Ibu juga sudah membuat di kelasnya masing-masing. Next. Nah, tadi ada di video tadi ada segitiga restitusi ya Bapak Ibu, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, tadi sudah di depan juga di video juga ada tahapan segitiga restitusi, ada memvalidasi tindakan yang salah, ada menanyakan keyakinan itu, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, lalu memvalidasi tindakan yang salah. Untuk menstabilkan identitas, kemarin saya sudah membuat contoh videonya, tapi mohon maaf mungkin banyak kekurangan, nanti bisa ditampilkan. Langsung videonya saja mungkin Bu Puput. Ini ada 2 siswa yang saya ini kemarin ada siswa yang rambutnya panjang, sudah diberitahu tapi kok yang masih saja Ya bukan saya menyampaikan saya di sekolah ditegur oleh bapak guru. tapi mengapa masih sampai sekarang memiliki kurang lebih? Karena saya ingin mengatakan dengan proses rambut yang namanya Ibu yakin, Ibu pasti punya alasan yang bisa dan selain untuk terlihat.
Apakah Ibu boleh mengetahuinya? Dan Bu, selain kelihatan, sebelum itu saya kadang berbelakang tadi waktu. Jadi saya ingin memantau saat saya. Oke, sekarang mari kita pikirkan apakah tindakan Mas ini sesuai dengan keyakinan jelas yang telah kita buat. Tidak Bu. Menurut Mas Dani, kira-kira sholat apa yang telah sudah Mas Dani lakukan? Menambah aturan disiplin Bu, karena saya telah melanggar aturan sekolah Bu. Iya, betul. Menurut Mas Dani, apakah disiplin itu penting? Penting Bu. Jadi kalau menurut Mas Dani, keyakinan sholat apa yang seharusnya Mas Dani lakukan? Disiplin Bu. Baik, apakah Mas Dani bersedia memperbaiki masalah ini? Iya Bu. Apa yang akan Mas Dani lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan lebih disiplin dan mematuhi peraturan sekolah. Saya akan sekarang menjaga waktu. Ya, pasti sekali. Tetap semangat ya. Sekarang kita juga memberikan Terima kasih atas dukungannya. terima kasih. Kemarin kita sudah belajar tentang sifat-sifat cahaya. Ada yang masih ingat apa saja sifat-sifat cahaya? Ya. Ya, betul. Saya dapat selamat dulu. Alhamdulillah, yang pertama adalah cahaya berwarna. Yang kedua apa yang bisa? Mbak Kasih? Biasa. Cahaya dapat dibiarkan. Ada lagi yang ketiga? Ya, cahaya dapat berlangsung dalam bumi. Mbak Ella, bukan? Dan Mbak Ella, apakah Mbak Ella tahu mengapa Ibu dipanggil? Ibu tahu kalau makan merupakan akan tetapi Mbak Ella harus tahu di mana dan kapan saat yang tepat untuk makan. Apakah Mbak Ella ingat kesepakatan dengan kita? Apakah Mbak Ella perlu kesiangan? Apakah kamu ingat kesepakatan kelas kita? Coba Ibu ingin Mbak Ella menyebutkannya. Nah, itu adalah beberapa atau kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati. Apakah makan dan minum di dalam kelas termasuk kesepakatan kelas kita? Ya, itu tidak akan menghukum atau memarahi Mbak dia, tetapi bahwa Mbak Ella menjadi anak yang lebih bertanggung jawab dan terjadi tidak akan mengulangi lagi. Nah, sekarang bagaimana cara Mbak Ella memperbaiki kesalahan yang tadi Mbak Ella telah perbuat? Ya, baik. Mbak Ella, saya minta terima kasih. Semoga besok Mbak Ella tidak akan pernah mengulangi lagi. Sama-sama. Silakan kembali. Silakan. Nah, itu tadi sedikit video singkat ya. Jadi itu kemarin di kelas saya sama Bapak Ibu juga tahu banyak yang kasus pertama itu ada anak yang rambutnya panjang, mungkin sudah berkali-kali ya, dinasehati. Tapi kalau misal memangkas rambutnya itu cuma sedikit pas di atas telinga saja begitu, tapi bagian lainnya masih panjang. Makanya tadi di video tersebut kelihatan mengusap-usap kepalanya ya dengan agak-agak songong begitu karena dia merasa keren gitu. Untuk yang kedua itu makan di dalam kelas, jadi memang ada sih mungkin tidak di kelas saya saja ya Ibu, karena ya sebenarnya memaklumi, tapi kalau sering
jadinya ya bagaimana ya, karena tidak sesuai dengan kesepakatan kelas juga. Oke Bapak Ibu, di depan Bapak Ibu sudah ada kertas ya, tadi sudah ada kertas. Lalu saya ada 3 pertanyaan ini. Nah, yang pertama boleh dituliskan dulu atau boleh nanti langsung dikemukakan pendapatnya. Oke. Untuk yang pertama, jika Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas atau dan keyakinan kelas, apa yang menjadi fokus utama Bapak Ibu? Dalam arti mungkin ada kesepakatan kelas yang itu paling apa ya, menjadi fokus Bapak Ibu. Satu saja dulu. Mau ditulis langsung dulu. Satu dulu. Kesepakatan kelas itu bukan berarti cuma guru kelasnya saja ya. Ini di mapel PAI atau mapel PJOK silahkan membuat kesepakatan Bapak Ibu. Coba untuk saya ingin tahu dari guru kelas 6 terlebih dahulu. Yang nomor 1 tadi fokus utama Ibu untuk kesepakatan kelas 6 khususnya. Fokusnya itu paling fokus itu mungkin untuk hal apa? Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Dalam membuat kesepakatan dan keyakinan kelas yang menjadi fokus untuk kelas 6 sementara ini tentang kedisiplinan anak itu. Ya, kedisiplinan alasannya kalau anak itu sudah disiplin, jadi otomatis setiap apa yang diberikan itu menjadi tanggung jawabnya dan tidak misalnya diberi tugas itu mesti selalu dikerjakan, terus datang lebih awal bagi mereka yang piket. Jadi ditekankan di sini kedisiplinan anak itu sendiri, baik itu di rumah maupun di sekolah, seperti itu. Terima kasih baik sekali. Coba dari kelas bawah ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Dari saya jawab pertanyaannya ya Bu. Jika Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, apa yang menjadi fokus utama Bapak Ibu? Kalau di kelas 1 saya lebih ke adab atau tata krama di kelas, baik itu dalam hal berbicaranya maupun dalam hal sikapnya, seperti itu. Karena memang adab harus diajarkan dari kecil ya. Oke. Untuk Ibu Tarsih, monggo. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada diri saya. Ibu Bapak yang saya hormati, untuk di kelas saya dalam membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas yang menjadi fokus utama adalah sikap religius. Karena dari sikap religius itu anak akan dari keimanannya dia nanti akan menjadi apa ya, istilahnya anak itu punya tanggung jawab bahwa dia itu harus menjalankan apa yang harus dijalankan sesuai dengan apa yang di apa istilahnya apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang harus dijauhinya. Terima kasih. Terima kasih. Menurut saya itu baik semuanya ya, dari tadinya kelas 6, kelas 1, lalu untuk kelasnya Ibu Tarsih. Ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Itu nanti jawabannya hukuman atau konsekuensi ya.
Yang pertama itu ada anak diminta untuk lari mengelilingi lapangan sekolah 3 kali karena terlambat masuk sekolah. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan sekolah 3 kali karena terlambat 15 menit untuk mengikuti pelajaran PJOK. Jadi bedanya tadi itu yang pertama yang untuk apa ya, kelas ya, untuk guru kelas, yang satunya untuk guru PJOK. Oke, baik. Walaupun Bapak guru olahraganya sedang ada kepentingan, guru kelas juga bisa. Monggo. Oke, Bu-bu pintar. Saya mau menjawab ya Bu. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan sekolah 3 kali karena terlambat masuk sekolah itu menurut saya termasuk hukuman. Ya, karena itu kan melibatkan fisik dan itu bukan bukan pendidik lah, seperti itu. Terima kasih. Oh, yang kedua sekalian, sama, lari mengelilingi lapangan sekolah 3 kali karena terlambat 15 menit untuk mengikuti PJOK juga sama, termasuk hukuman. Oke. Saya ada pendapat lain. Kalau saya berbeda dengan Bu Puput, kalau menurut saya ini merupakan konsekuensi karena di kesepakatan kelas sudah ada tertera atau disepakati bersama bahwa kelas mempunyai kesepakatan untuk kalau masuk sekolah terlambat itu akan mendapat konsekuensi. Terima kasih. Sedikit bertanya, dari mana kita tahu kalau lari mengelilingi lapangan sekolah 3 kali itu kesepakatan ataupun keyakinan kelas dari dari soal itu? Oke. Tahunya kalau apa tadi? Hukuman atau konsekuensi. Ya karena di satu sekolah kan sudah menjadi satu peraturan bahwa masuk sekolah itu pukul 7 seperti itu. Baik, bagaimana? Lalu untuk pertanyaan ketiga, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan berikut? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Bagaimana? Setuju? Penghargaannya itu dalam bentuk apa? Bisa ujian. Rewardnya berupa hadiah, begitu? Ujian. Misalnya hebat, kamu memberi penghargaan dan meningkatkan motivasi itu saya setuju dengan pernyataan kalau memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Karena namanya anak, biasanya kalau berbuat baik kemudian dipuji akan merasa bangga dan akan berulang kali membuat kebaikan lagi. Juga akan memotivasi ke anak yang lain kalau mendapat pujian. Apalagi penghargaan itu misalnya diberi sesuatu karena bisa mengerjakan soal matematika 10 dengan nilai 100 misalnya, terus kemudian diberi sesuatu hadiah pensil atau penggaris. Nah, itu memotivasi anak yang lain ya, jadi terjadi persaingan yang sehat untuk anak yang lain. Demikian. Terima kasih. Tadi contohnya saya mendengar bisa diberikan hadiah begitu. Ya, kadang-kadang ya
saya. Oke. Yang ini bukan kita sharing aja. Tapi kemarin saat kita belajar saya ya, penghargaan tadi bisa contohnya memberikan apa? Misalnya di contoh kecilnya saja ada siswa yang menjawab benar misalnya, oke kita beri tepuk tangan atau pintar gitu. Itu suatu penghargaan. Akan tetapi jika untuk hadiah itu nanti masuknya ke reward ya. Takutnya ketika dengan ada iming-iming, misalnya besok kamu kalau ujian mendapat nilai 100, ibu atau bapak guru akan memberi kamu hadiah, entah itu berupa barang atau uang. Nah, takutnya anak itu emang termotivasinya karena hadiah itu. Jadi ada up and down-nya. Misalnya besok lagi kalau ada yang nilainya ini saya beri kasih hadiah ini, reward ini. Akan tetapi karena anak itu tidak suka dengan hadiahnya, dia juga tidak termotivasi untuk belajarnya itu, untuk mendapatkan nilai baik itu. Begitu. Itu yang saya pelajari ya. Untuk kita sharing saja. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Silahkan saya beri waktu untuk yang ingin bertanya. Monggo. Oke, monggo Bu Heru. Saya akan bertanya di sini. Tadi ada budaya positif. Yang akan saya tanyakan, bagaimana cara mengukur budaya positif itu yang sudah diterapkan di sekolah? Intinya bagaimana cara mengukur apakah budaya positif itu sudah baik atau belum, atau tingkatan budaya positifnya begitu ya. Pada intinya begini, profil pelajar Pancasila itu kan ada 6 ya. Ada 6 tadi apa? Ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita bisa melihat Bapak Ibu guru. Oke, kalau sebelum dan sesudah pelajaran biasanya memang berdoa ya. Tapi kadang-kala juga kalau Bapak Ibu gurunya tidak, silakan berdoa terlebih dahulu, siapa menyiapkan gitu, anak juga belum tentu langsung memulai. Atau misalnya kita sudah punya apa ya, kayak misalnya pembiasaan untuk sholat duha ataupun sholat duhur gitu. Itu kita bisa lihat apakah tanpa kita ngopiak apakah mereka sudah dengan sendirinya melakukannya dengan apa ya bukan karena hanya pembiasaan tapi karena itu sholat duhur misalnya ya. Kalau sholat duha kan sebenarnya juga sunnah ya. Karena sudah sholat duhur, maka ya cepat-cepat sudah mendengar azan, karena nanti misalnya sudah selesai pembelajaran lalu nanti ada les atau ada ekstrakurikuler yang seharusnya anak masih di sekolah sudah lewat sholat duhur, mereka dengan sendirinya sholat duhur tanpa diupiak-upiak itu bisa menjadi sebenarnya tolak ukur sebenarnya keberhasilan untuk apa ya, budaya positifnya itu sudah sampai mana. Jadi bisa diukur, dilihat dengan, atau mungkin bapak ibu gurunya datang terus kasarannya kabutan bawa tas gitu. Apakah anak dilihat ada yang lari langsung membawakan tas itu atau tidak, atau menang atau etok-etok orang roh begitu. Nah, tapi kemarin juga sudah dilihatkan saat kita outing kelas, bapak ibu guru kemarin sudah ada yang bercerita bahwa ibu guru mau duduk di belakang bagian mobil bagian belakang, tapi ada anak-anak silakan bu guru di depan saja. Itu juga sudah merupakan kebaikan ya, budaya positif itu sendiri.
atau mungkin dari mandirinya anak-anak. Setiap kali ada tugas atau PR atau yang lainnya, otomatis mereka sudah bertanggung jawab tanpa ada rasa misalnya alasan capek atau alasan ketinggalan, ganti tas jadinya bukunya tertinggal, itu juga sebenarnya bisa untuk tolak ukur begitu. Paham ya? Oke, ada yang lain? Monggo. Saya mau bertanya, Bu. Bagaimana membuat kesepakatan kelas untuk kelas 1 atau kelas bawah ya, yang mana kadang belum bisa menulis di depan ataupun belum bisa mengungkapkan perasaannya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang bagus dan sebenarnya mungkin juga bertanya-tanya dari kemarin. Oke, digarisbawahi Bapak Ibu, untuk kesepakatan kelas tidak harus jadi dalam satu waktu. Dalam arti kalau mungkin oleh murid besar, kelas besar, bisa kita hari ini membuat kesepakatan kelas. Jadi karena mereka sudah bisa mulai mengemukakan pendapatnya. Tapi kalau kelas kecil itu tidak harus satu hari itu jadi kesepakatannya. Bisa jadi dengan karena belum bisa. Begini. Misalnya pagi-pagi kan anak-anak kalau kelas kecil lebih senang wakdul gitu kan, misalnya, Bu, aku dinakali kayak Bu, si ini nangis karena diwadani atau ditendang atau gitu kan. Nah itu bisa untuk memulai. Misalnya ada anak, Bu, tadi saya dinakali Mas ini, misalnya ditendang, oke. Nah ditanya nanti, perasaan kamu bagaimana kalau ditendang? Itu bisa memunculkan tidak sakit dan sebagainya. Berarti nanti sama teman yang lainnya kalau misalnya menendang itu yang ditendang itu sakit, berarti tidak boleh ditendang. Lalu dilanjutkan bagaimana, berarti kalau sama teman itu harus bagaimana, harus saling menyayangi begitu. Atau mungkin karena ini musim kemarau ya, banyak sampah, banyak debu, mungkin di depan kelas atau bisa masuk di dalam kelas juga karena kabur. Anak-anak sebelum kita belajar, tolong ya di kelasnya dibersihkan terlebih dahulu, misalnya seperti itu. Lalu setelah itu ditanyakan, bagaimana anak tadi perasaannya, rasanya jika belajar dengan di tempat yang kotor atau tempat yang bersih, kan ada perbedaannya. Pasti mungkin ada yang lebih enak, lebih nyaman begitu. Itu bisa untuk memunculkan kesepakatan kelas begitu. Baik, ada yang lainnya? Oke. Dari tadi itu kan ada kesepakatan kelas dan keyakinan kelas ya. Sebenarnya perbedaannya apa sih? Baik, ada kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas ya. Sebenarnya itu membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu ada runtutannya ya. Mulai dari peraturan, dari mulai tidak boleh ini, nanti ada lanjutannya. Nanti kapan-kapan kita bisa belajar bersama lagi. Sepemahaman saya ini, nanti tolong yang lebih paham atau lebih mengetahui bisa ini. Kalau keyakinan itu lebih ke dari diri masing-masingnya dulu, dari anak-anaknya dulu seperti itu. Misalnya ya tadi aku harus saya harus aku kalau sekolah itu tidak boleh, ini kan bukan kalimat positif. Saya kalau ke sekolah harus datang tepat waktu, maksudnya dari dalam dirinya sendiri. Berarti saya itu harus bangun lebih pagi, atau agar bagaimana caranya untuk agar bisa ke sekolah itu tidak terlambat. Bagaimana nanti
saat membuat kesepakatan kelas itu bisa ditanyakan ke masing-masing siswanya dulu. Menurut kamu apa yang baik untuk lingkungan belajar di kelas itu, dan hasil dari kesepakatan kelas itu anak-anak pertanggungjawabkan. Dan arti ya karena itu sudah kesepakatan harus dijalani dengan tanggung jawab agar bersama dalam waktu, karena itu kesepakatan kelas. Jadi khusus kelas itu berarti selama 1 tahun ke depan begitu. Jadi dari dirinya ditanyakan dulu keyakinan masing-masing. Lalu karena kan masing-masing anak pasti berbeda nih. Lalu kalau sudah bisa dengan ditanyakan pendapat, lalu ditampung dulu oleh gurunya, terus dipilah nih mana yang mungkin kan ada yang sama keyakinan kelasnya begitu. Nanti dilanjutkan dengan membuat kesepakatan kelas gitu. Jadi lebih kalau keyakinan itu lebih ke diri pribadinya masing-masing anak atau orang terlebih dahulu. Berarti awal mulanya itu dari keyakinan masing-masing siswa, kemudian disepakati bersama, lalu bisa dijadikan keyakinan untuk kelas, misalkan kelas 1 atau kelas 2 seperti itu yang harus ditaati oleh semua siswa. Seperti itu gitu. Oh ya, terima kasih atas penjelasannya. Itu Bapak Ibu, sebenarnya saya ada permainan lagi, tapi siapa yang ingin maju berdua ini? Oke, baik. Mungkin lain waktu kita bisa teruskan nih Bapak Ibu, karena ini juga sudah siang, waktunya istirahat, waktunya sholat juga. Pada intinya saya terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Oh ya, sebelum saya tutup, saya minta tanggapannya terlebih dahulu dari Bapak Ibu guru. Monggo, sebenarnya tadi Bu Darsi sudah keluar ya, tidak apa-apa. Nanti saya bisa minta tanggapannya dulu dari Bu Nikmatul yang tadi berdiam saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Dari hari acara diseminasi ini, saya mendapatkan beberapa ilmu, banyak ilmu tentang budaya positif. Di antaranya tadi ada segitiga restitusi, ada keyakinan kelas, sangat menginspirasi sekali bagi saya. Insya Allah saya akan berusaha untuk menjalankan atau berusaha sedikit demi sedikit yang tadinya seringkali saya sebagai pendidik karena belum mengetahui, lebih banyak seringkali melaksanakan atau melakukan hukuman pada murid. Ternyata tadi ada definisi hukuman, konsekuensi, apalagi sampai kesepakatan kelas tadi. Ternyata beda nih Bapak Ibu dari ketiganya itu. Dan untuk membuat anak menjadi lebih mandiri, bertanggung jawab, itu tadi ada segitiga restitusi. Baik sekali. Kemudian terima kasih sudah mengundang saya hari ini. Ilmunya baik sekali dan insya Allah kita bisa menerapkan untuk seterusnya. Demikian tanggapan saya. Terima kasih Ibu Nikmatul. Lalu ini dari Ibu Darsin ya, untuk memberikan tanggapan. Terima kasih Bu Dian. Tanggapan saya tentang kegiatan
kegiatan hari ini tentunya sangat bahagia sekali bisa bersama teman-teman untuk belajar bersama tentang budaya positif. Dan tadi juga materinya sangat menginspirasi yang bisa saya terapkan di kelas saya. Utamanya tadi tentang guru sebagai manajer. Ya, dari 5 posisi kontrol tadi guru sebagai manajer, Budian katakan itu yang terbaik. Karena manajer itu ya bisa menjadi teman, bisa menjadi atasan ya, sehingga luas gitu ya Budian ya. Dan juga tadi tentang identitas gagal ini juga sangat menginspirasi saya, di mana anak diharapkan tidak menjadi identitas gagal tapi menjadi identitas sukses. Demikian, terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Darsit. Sebelum ditutup, alangkah baiknya berdoa dulu. Mohon untuk Bapak Nasruddin memimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk motivasi doa ini, kita tahu yang benar dan tahu yang salah, sehingga kita kedepannya akan lebih baik. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an saadatil ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khatayana kullaha. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doanya Bapak Nasruddin. Sebelum saya tutup, ada pantun ini. Pagi hari memetik bunga melati, disimpan untuk teman di Belgia. Ibu dan Bapak guru yang kuhormati, semoga engkau selalu berbahagia. Amin. Terima kasih waktunya. Semuanya saja saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.